Kan mati satu, siapa? Oke ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Nadia toh. Iya, Ibu. Nadia Irsalina. Ini baru pertama ya ikut kuliah kayak saya. Enggak, Bu. Udah Enggak, sering kok. Ya, saya belum pernah ketemu tatap muka kelihatannya Nadia ini. Nadia. Terus Bu, sama dulu, Bu. Terus ini Mas Rohim. Ini satu tempat toh ini. Iya, Bu. Ini lockdown kok semua malah pada berpergian ini. Kerja, Bu, yang Bu. Oh, satu ini. Kalau kantor. Kantor. Halo? Halo, Bu. Mbak Nadia, Mbak Mas Rohim. Oke ya, kita langsung ke materi, tapi kita melanjutkan yang waktu itu kan kita mengenai bab 6, gerakan kerjasama dan instrumen internasional. Nah, waktu itu kan kita sudah pokok bahasan yang pertama dan kedua ya, gerakan kerjasama internasional dan pencegahan korupsi, kemudian yang kedua instrumen internasional pencegahan korupsi. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk pokok bahasan yang ketiga, yaitu mengenai pencegahan korupsi, belajar dari negara lain, dan arti pentingnya ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia. Oke, kita mulai ya. Iya, Bu. Nah, bentar ya, ini Anda pasti udah pernah dengar ya anti korupsi itu pasti dengar kan? Kayak ngantuk ini siapa ini? Halo yang ngantuk ini siapa ini? J siapa ini? J AF. Nah, pada pertemuan malam hari ini ya, kita udah terasa ya, udah pertemuan yang ke-11 ya. Pertemuan kali ini pada tanggal April 2020. Nah, ini ada instrumen internasional. Internasional pencegahan korupsi di sini ada ini ya, United Nations Against Corruption atau yang dikenal dengan UNCTAD ya. Nah, pada di sini adalah salah satu instrumen internasional ya yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi, adalah United Nations Convention Against ya. Yang ini telah ditandatangani lebih dari 40 negara. Nah, pada penandatanganan pertama kali konvensi ini diselenggarakan di Merida, Yucatán, Meksiko ya pada tanggal 31 Oktober 2013. Nah, di sini ada beberapa hal penting yang diatur dalam konvensi ini ya. Seperti yang pertama ada masalah pencegahan. Nah, masalah pencegahan di sini konvensi adalah ini ya, dedikasi untuk pencegahan korupsi dengan mempertimbangkan sektor publik maupun sektor swasta ya atau privat ya. Nah, salah satu mengembangkan model kebijakan preventif ya, seperti adanya
kebijakan sini ada 3 ya. Yang pertama ada pembentukan badan anti korupsi, yang kedua peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilu, yang ketiga untuk pemilu dan partai politik ya, yang ketiga yaitu promosi terhadap efisiensi transparansi pelayanan publik. Nah, kemudian konvensi yang kedua yang diatur yaitu masalah kriminalisasi. Nah, kriminalisasi di sini maksudnya perbuatan kriminalisasi tidak terbatas hanya pada tindak pidana penyuapan ya. Nah, tindak penyuapan, penggelapan dana publik, tetapi dalam bidang perdagangan termasuk juga penyembunyian dan pencucian uang atau money laundering yang dari hasil korupsi. Nah, konvensi ini menitik beratkan kriminalisasi korupsi ya yang terjadi di sektor swasta. Pencucian itu apa? Ayo, kemarin udah pernah ditanyakan loh sama Mbak Ayu. NI siapa ya? Singkatannya NI siapa? NI Nisa Amalia ya. Halo, Mbak Nisa. Mbak Ayun, Mas Murohe. Iya, Bu. Ya, Bu. Suaranya. Hadir, Bu. NI itu namanya siapa? Itu nama NI. Ini ada singkatannya. Nadia itu, Bu. Ya? Nadia. Oh, Nadia. Nadia Irsalina. Terus tanya saja siapa ini? Anissa atau siapa ini? Adinda, Bu. Oh, Adinda. Terus ada juga Jinendra ya. Wah, Ya. dilihatin biar kelihatan cakep-cakep itu loh. Habis udah buka puasa kan? Udah buka puasa, dah seger loh. Nah, pencucian uang di sini maksudnya ini ya, suatu perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan ya asal-usul uang atau dana atau harta ya. Nah, harta tersebut hasil kekayaan tindak pidana dan berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tampak seolah-olah ini berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Nah, kemudian konvensi yang ketiga yang diatur yaitu mengenai kerjasama internasional ya. Kerjasama internasional di sini maksudnya dalam rangka pemberantasan korupsi ya. Nah, salah satu yang diatur dalam konvensi ini ya, konvensi yaitu negara-negara yang menandatangani konvensi ya yang bersepakat memberikan bantuan hukum timbal balik dan dalam pengumpulan bukti yang digunakan peradilan serta menginterdisasi pelanggar ya. Negara-negara juga diharuskan melakukan langkah-langkah yang mendukung ya penelusuran, penyitaan dan pembekuan hasil tindak pidana korup. Halo, Adinda, Ayun, Mas Murohim, Sinendra. Iya, Bu. Kira kok gambarnya nggak dilihat ini kenapa? Raya hadir, Bu. Siapa ini? Raya, Bu. Ayun. Iya, Bu. Hadir. Aku hafal kalau Ayun wajahnya. Ayun. Halo Mbak Ayun. Ini berarti yang hadir ini cuma ini ya. Puasanya lancar toh? Alhamdulillah. Lancar. Semua sehat toh Mbak, Mas? Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah sehat. Ini ya ada ini ya pengembalian aset-aset hasil korupsi. Kalian pasti udah pernah dengar ya pengembalian aset-aset hasil korupsi itu.
Nah, pengembalian aset-aset hasil korupsi ini salah satu prinsip dasar konvensi ya, adalah kerjasama dalam pengembalian aset-aset. Nah, hasil korupsi terutama yang dilarikan dan disimpan di negara lain. Jadi kalau orangnya cerdik itu kadang-kadang kan ini supaya nggak tampak atau nggak kelihatan korupsinya kan ditaruh di negara lain biar tidak kelihatan ya. Ini mudah-mudahan di semester 4 ini semua orangnya jujur, nggak ada yang korupsi ya. Halo. Halo Bu. Nah, Iya Bu, halo. oh ya. Nah, tadi kan Ya udah Bu, halo. pengembalian aset-aset korupsi yang tadi. Nah, di sini hal ini merupakan isu penting ya untuk negara-negara yang berkembang yang ini ya, tingkat korupsinya sangat tinggi ya. Kekayaan nasional yang telah dijarah oleh koruptor ya dikembalikan karena ini untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi ya, terutama ini di negara-negara berkembang yang sumber dayanya serta modalnya sangat besar. Modal itu kan dapat diperoleh dari pengembalian kekayaan ya. Kekayaan ini diperoleh dari hasil korupsi. Untuk negara-negara ini yang menandatangani konvensi ya, harus menyediakan prosedur dan guna mengembalikan kekayaan tersebut. Nah, ada beberapa jenis konferensi internasional ya dalam kontrak implementasi ini atau United Nations Konvensi ya Against Corruption atau yang dikenal dengan UCAC ya, yang telah diselenggarakan dan dihadiri oleh beberapa negara ya. Seperti waktu itu pada tahun 2006 ya, 2006 ini ada The Convention started ya, yang itu pada pertama kali 10 sampai dengan 14 Desember 2006 di Aman ya pertama kali itu. Terus kemudian konferensi lagi yang kedua itu terjadi di Nusa Dua, yaitu di Indonesia ya. Itu 28 sampai 1 Februari 2008. Terus kemudian mengenai tadi konferensi tadi yang ketiga itu terjadi ini pada tahun di Doha tahun 2009 sampai 13 November. Kemudian konferensi yang keempat ya pada masa itu di Marrakech tahun 2011 tahun tanggal 24 sampai 28. Kemudian kita mengenal juga mengenai yang kedua konvensi BIR atau Foreign Public Official ya, International Business Transaction tadi. Nah, di sini konvensi BBIC Foreign Public Official International Business Transaction itu adalah sebuah konvensi internasional ya, di mana dipelopori oleh OECD ya. Konvensi ini anti suap ya, menetapkan standar-standar hukum yang mengikat atau legal bidding ya. Nah, negara peserta mengirimkan ini kriminalisasi pejabat asing untuk yang menerima suap atau bribe dalam transaksi internasional. Nah, kemudian ada juga ini ya, Convention on Bribe Foreign Public Official International Business Transaction ya. Nah, di sini ada konvensi internasional yang pertama salah satunya ini instrumen anti korupsi yang memfokuskan pada dua sisi atau suplai ya dari tindak pidana suap. Ada 34 negara anggota atau HUD
dan 4 non-anggota Argentina, Brasil, dan Bulgaria dan Afrika ya, yang ini telah meratifikasi dan mengadopsi konvensi internasional. Kemudian kita masuk pokok bahasan yang keempat, yaitu tentang pencegahan korupsi belajar dari negara lain ya. Nah, di sini kita misalkan India ya. India itu adalah salah satu negara demokratis ya yang dianggap paling sukses ya. Sukses di sini maksudnya sukses memerangi korupsi. Nah, meskipun korupsi masih cukup banyak ditemui, tapi di daftar peringkat negara atau survei Transparency International itu atau dikenal dengan TI, India itu menempati ranking yang baik daripada Indonesia ya. Kalian India udah pernah dengar kata India belum? Negara India yang hidungnya mancung-mancung itu. Raya tumben nggak kelihatan ini. Halo? Halo Mbak Raya. Raya ada, Bu. Lah kok nggak ada suaranya dari tadi? Halo, Bu. Sambil tiduran itu, Bu. Oh, Kalem, halo Bu. sayang. Baru Oh ini kalem. FA, ini Raya ini. Feriana, siapa namanya? Feriana Rahma. Berayani, Bu. Oh, Ferayani Rahma. Terus ada Adinda Sakila. Nah, ini ya pada tahun 2005 itu kan ada survei ya yang dilakukan TI itu ya. 6 Transparansi Internasional, 62% tuh rakyat India itu bahwa ini ya korupsi benar-benar ada, dan bahkan ini dia merasa dialami sendiri oleh masyarakat dan disurvei di India. Nah, polisi ini menduduki ranking pertama untuk lembaga terkorup dan diikuti pengadilan dan lembaga peradilan. Dari survei TI ya, Transparansi Internasional itu tahun 2007, India itu menempati 72 ya, sama kedudukannya dengan Cina dan Brasil ya. Itu. Nah, pada tahun yang sama juga tetangga India, Sri Lanka menempati 94, sedangkan Pakistan 38, sedangkan Bangladesh itu 162 ya tahun 2007. Nah, Indonesia itu menempati 143 ya, bersama-sama dari Gambia, Rusia, Togo ya, dari 180 negara ya. Dari survei peringkat Indonesia, peringkat yang buruk ya dibandingkan dengan India, negara yang berkembang. Nah, kalian pasti udah pernah dengar ya pendapatnya Krishna ya. Krishna Tumala itu dinyatakan bahwa ini adanya sistem secara teoritis ini korupsi itu bersifat endemik ya. Endemik di sini banyak terjadi di negara yang masih berkembang atau less development countries ya, atau LDSCS ya. Pendapatnya Tumala tahun 2009. Nah, dengan berdasarkan dari pernyataan tersebut, maka ini Tumala dalam konteks India ini ya memaparkan beberapa hal yang menurutnya penting yang dianalisis menyebabkan korupsi sulit ya untuk diberantas ya pada tahun ini. Pendapatnya Tumala tahun 2009. Ini ya ada dua juga ini ya yang menganggap seseorang melakukan korupsi ya. Nah, di sini karena korupsi itu ada yang menganggap karena kebutuhan, yang kedua atau net, yang kedua yaitu karena keserakahan atau get ya. Nah, untuk menjawab alasan tersebut, maka salah satu cara dengan ini ya di sebuah instansi atau perusahaan supaya tidak ada korupsi itu biasanya kan otomatis menaikkan gaji gitu kan supaya kebutuhan biar tercukupi. Terus
Namun demikian tidak efektif juga karena keserakahan sudah diterima. Kebiasaan masyarakat kan ada juga kan eh, masyarakat yang atau manusia itu yang mempunyai sifat ini ya serakah. Ada nggak Mbak Mas? Halo, halo Mbak Ferianya. Iya, Bu. Oh, ini tadi ya, Ibu kan ngasih tahu korupsi itu ada 2 alasan. Yang pertama karena kebutuhan atau juga ada karena keserakahan atau grade. Nah, tapi kadang-kadang itu sudah dinaikkan gaji, kadang-kadang masih ada yang kurang bersyukur ya, masih korupsi, melambung tinggi ya Mbak ya. Iya, Bu. Rata-rata yang berdasi ya. Nah, dengan demikian iklan sosial memberantas korupsi itu ini terus dikembangkan memberi stigma yang sangat buruk ya pada perilaku korupsi. Kemudian ini materi hukum ya, materi hukum, perundang-undangan, regulasi atau kebijakan ya di negara cenderung berpotensi koruptif ya, sering tidak dijalankan atau dijalankan dengan tebang pilih. Nah, dan dalam beberapa kasus digunakan untuk tujuan balas dendam. Peraturan perundang-undangan itu hanya sekedar huruf mati, tidak memiliki roh sama sekali. Nah, kadang-kadang ada undang-undang maju terus lancar korupsinya ya. Nggak ada tingkat kejeraan. Nah, itulah sebagai contoh itu ya. Nah, yang kemudian ini ada meminimal role model. Role model itu maksudnya pemimpin yang dijadikan panutan ya, dan kurangnya political will. Political will itu maksudnya dari pemerintah memerangi korupsi. Kemudian ini kurangnya langkah-langkah konkret memberantas korupsi. Kemudian selanjutnya mengenai ini ya, lambatnya mekanisme investigasi dan pemerintah pengadilan sehingga diperlukan lembaga yang netral. Lembaga netral di sini maksudnya independen untuk korupsi itu sendiri, memberantasnya. Independen untuk memberantas korupsi ya. Nah, kemudian ada juga salah satu unsur yaitu krusial. Krusial di sini maksudnya dalam pemberantasan korupsi adalah ini ya, perilaku sosial. Nah, perilaku sosial di sini maksudnya yang toleran terhadap korupsi. Nah, maksudnya sulit memang memformulasikan ini ya, perilaku seperti kejujuran dalam peraturan perundangan, kesulitan juga bertambahnya ini ya, karena banyaknya berbagai perilaku yang diatur dalam undang-undang tidak akan banyak ya menolong ini ya, selama masyarakat masih bersikap lunak dan toleran terhadap korupsi. Kalian pernah melihat enggak seperti itu? Masyarakat toleran terhadap orang-orang yang korupsi itu. Halo. Iya, Bu. Iya, Bu. Ini Mbak siapa ini? Mbak Raya sama Mbak Ayun ini suaranya ini. Zahra ada, Bu. Adinda ada. Ini wajahnya dilihatin no, Ibu biar lihat itu. Baza, liatin Baza. Din, kamu duluan tau. Biasanya itu dilihatin wajahnya kan udah buka puasa. Benar. Raya. Udah buka puasa. Ayun. Tuh. Ya, Bu. Wajahnya. Oh, ini siapa ini? Sarah, Ibu. Siapa ini? Adinda, senyumnya Adinda ini. Adinda Mana ini senyumnya mancung. Zahra dikira. Nah, yang lainnya mana ini? Ada, Bu. Jahat banget sumpah. Terus lagi nyantai udah dibuka aja no, sayangku, biar fresh. Mana tuh?
Ini kemudian ini ya, hadir. kiranya kan dapat dari paparan tadi ada seperti kondisi Indonesia ya. Nah, India sama juga negara berkembang. Ini siapa ini yang pakai baju koko ini ikhlas ya? Aku mau semester 4 ini kan nah ini cantik Kiran Jawa ini siapa ini? Ini Mbak Putri. Putri. Putri belum pernah masuk ya selama kuliah Nggih, tatap muka Bu. langsung. Ketahuan ya, Bu. Lah kalian jarang masuk. Yang sering masuk ini kan ini wajahnya familiar ini. Raya, Ayun, Anissa, Kristina. Terus apa itu Mbak? Jinendra itu kan sudah familiar. Terus sampai Murahim itu kan ini ya masuk pas waktu online ini ya. Nah ini ya tadi kan Ibu kasih contoh India itu ya, India Hadir, Bu, hadir. berkembang tapi dia tingkat kedisiplinnya lebih tinggi ya, korupsinya juga masih dibanding negara kita ya. Walaupun berangsur-angsur membaik, peringkatnya terus berada di urutan paling bawah ya negara kita itu. Yang ada pendapat dari Tumala yang menyatakan bahwa melakukan pemberdayaan segenap komponen masyarakat, India terus optimis memberantas korupsi. Nah, selain India, salah satu lembaga ini ya pemberantasan korupsi yang cukup sukses memberantas korupsi adalah ini ya, Independent Commission Against Corruption atau ICAC ya, itu di Hong Kong itu ya. Ya, itu Tony Kwok mantan komisaris itu ini ya, semacam kalau di negara kita itu KPK ya. Nah, itu salah satu kunci pemberantasan korupsi ini ya, adanya lembaga anti korupsi ya. Kemudian yang berdedikasi tinggi, independen, bebas dari politisasi ya. Nah, kemudian ini ya, kalau di sebagaimana kita ketahui ya, awal kelahiran KPK itu kan ada lembaga ini ya, ICAC ini ya, yang mendapatkan kencaman luas dari masyarakat di Hong Kong. Namun dengan dedikasi yang luar biasa, maka melakukan kemitraan bersama-sama masyarakat ya, ICA tadi, melawan korupsi yang signifikan. Nah, ini ada faktor-faktor ini ya, keberhasilan yang dicapai ya oleh ICA ini dalam melakukan misalnya dengan lembaga independen, dia bertanggung jawab langsung kepada kepala pemerintahan. Hal ini juga menyebabkan ICA bebas dari segala campur tangan antara pihak maupun ini ya, pihak manapun yang melakukan menyelidiki kasus. Nah, prinsip dari lembaga ini adalah mengurangi adanya dugaan korupsi yang langsung melakukan tugasnya. Tugasnya di sini tanpa ragu ya dan takut ya, sesuai dengan pendapatnya Nugroho ya. Nah, ICAC tadi juga memiliki ini kewenangan investigasi yang luas ya. Luas di sini maksudnya di sektor pemerintah, sektor swasta, terus memeriksa rekening bank, menyita dan menahan properti ya yang diduga hasil korupsi. Nah, kemudian memeriksa saksi, menahan dokumen perjalanan tersangka, misalkan mau kabur, dokumennya bisa ditahan. Kalau terus mencegah ini ya, tangkal agar terjadinya tindak melarikan diri ke luar negeri. ICAC ini juga lembaga pertama di dunia ya yang menggunakan video terhadap investigasi tersangka korupsi. Kemudian ada strategi di sini, maksudnya ini strategi yang ditempuh di Hong Kong dalam memberantas korupsi yang dijalankan oleh 3 cabang kegiatan, yaitu yang pertama dengan adanya penyelidikan, yang kedua adanya pencegahan,
yang terakhir, yang ketiga yaitu adanya pendidikan. Nah, melalui pendidikan otomatis masyarakat kan semakin paham ya dan peran bahwa keikutsertaan mereka memerangi korupsi melakukan ini ya merupakan kunci utama dalam keberhasilan pemberantasan korupsi. Sedangkan ini sebenarnya ada banyak kesamaan antara KPK dengan ICACA di Hong Kong tadi, yaitu adanya sistem perekrutan pimpinan dan komisioner. Nah, dengan sistem perekrutan ini KPK menurut Ibu Nugroho tidak membebaskan diri dari politisasi ya. Dengan perbedaan tipis ditambah dengan pemerintah tidak kompak dalam memandang pentingnya pemberantasan korupsi. Nah, ternyata ini outputnya dari sangat jauh berbeda. Masalahnya apa? Komisioner KPK melalui fit and proper test di DPR membuka kemungkinan kepentingan politisasi dan penjaringan di sini melalui uji kelayakan di DPR ya. Nah, di DPR pada satu sisi diharapkan mampu menemukan sosok pejabat KPK yang tidak mudah grogi dalam berhadapan dengan anggota DPR. Nah, di sisi lain muncullah lobby-lobby politik yang menjadi terbuka. Nah, itu sesuai dengan pendapatnya Nugroho ya. Nah, kemudian ada ini ya, salah satu negara yang menarik ini ya, yang salah satu negara yang cukup menarik yang dipelajari oleh Cina ya. Walaupun di pemerintahan ini ya, di perintah di tangan besi atau partai komunis, Cina itu dikatakan sukses memberantas korupsi ya. Nah, memberantas korupsi sukses kenapa? Karena negara di Asia itu bisa dikatakan sukses memerangi korupsi seperti ini Singapura, Hong Kong. Nah, kedua pemerintahan tersebut selama kurun waktu 50 tahun telah dapat membuktikan pemberantasan korupsi. Nah, pemberantasan di sini dengan cara menghukum pelaku dengan efektif ya, tanpa memperhatikan status dan posisi seseorang. Nah, sedangkan di Indonesia itu dalam pemeriksaan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi itu selama 5 tahun ya. Jadi KPK 100% berhasil menghukum dan memberikan pidana pada pelaku pidana korupsi bila dibandingkan dalam waktu 20 tahun. Seperti Filipina dan lembaga Ombudsman ya yang berhasil menghukum segelintir pejabat. Nah, sesuai dengan pendapatnya dari Barai tahun 2019. Nah, kemudian pokok bahasan yang terakhir dari gerakan ini yaitu arti pentingnya ratifikasi anti korupsi ya bagi Indonesia. Nah, ini pokok bahasan yang kelima ya. Pokok bahasan yang kelima yaitu ratifikasi. Nah, maksudnya di sini bangsa Indonesia telah berupaya ikut serta di sini mengambil bagian dari masyarakat internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi dan menandatangani konvensi anti korupsi. Konvensi anti korupsi di sini maksudnya konvensi anti korupsi pada tahun 18 Desember 2003. Nah, kemudian pada tahun 18 April 2006 ini pemerintah Indonesia mendapatkan persetujuan DPR untuk meratifikasi konvensi ya dengan mengesahkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 LN 32 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations ya korupsi atau UKAK ya UKAK di tahun 2003. Kemudian pada tahun
2007, 21 November diikuti oleh 492 negara. Nah, ini peserta dari 93 negara. Di Bali itu diselenggarakan konferensi tahunan ya, Asosiasi Internasional Lembaga Anti Korupsi ya. Atau IAK ya. Dalam konvensi internasional ini presiden dari konvensi Jaksa Agung Republik Indonesia. Nah, diangkat menjadi eksekutif member ya pada masa itu. Nah, pada masa itu juga ada upaya konkret, praktis dan konkret ya dalam aset reshover atau STAR-nya ini. Pada tahun 28 Januari sampai 1 Februari 2008, tempatnya di Nusa Dua Bali itu, Indonesia kembali menjadi tuan rumah lagi ya menurut sejarahnya itu. Nah, tuan rumah itu adalah sebagai keikutsertaan UNECAT ya, konferensi di Indonesia berupaya mendorong pelaksanaan UNECAT tersebut terkait dengan mekanisme review aset reshover ya, dan teknologi technical assistance ya, guna mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, kemudian ini ya, penjelasan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, arti pentingnya ratifikasi konvensi ya. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kerjasama internasional, khususnya dalam melacak pembekuan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak korupsi di tempat luar negeri. Kemudian yang kedua di sini yaitu meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, dan pengalihan proses pidana dan kerjasama penegakan hukum. Yang keempat yaitu mendorong terjalinnya kerjasama teknis dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi. Nah, di bawah payung kerjasama tersebut, pembangunan ekonomi dan bantuan teknis di lingkup bilateral, regional, dan multilateral, serta yang terakhir, serta perlunya harmonisasi ya perundang-undangan nasional dan pencegahan pemberantasan korupsi. Nah, dengan telah diratifikasi tersebut konferensi internasional, maka pemerintah Indonesia ini memiliki kewajiban ya melaksanakan isi konvensi dan melaporkan perkembangan dan pencegahan pemberantasan korupsi ya. Nah, ada beberapa isu ya yang paling isu yang paling penting ya masih menjadi kendala pemberantasan korupsi di tingkat internasional, yaitu isu misalkan pengembalian aset. Ya, pengembalian aset di sini maksudnya aset hasil tindak pidana, pertukaran tersangka, terdakwa maupun narapidana, tindak pidana korupsi dengan negara lain. Nah, juga kerjasama Interpol. Nah, ini melacak pelaku mutual legal exemption ya di negara-negara beberapa masih menjadi surga menyimpan aset ya tindak pidana. Nah, karena itu sulit adanya pengaturan mengenai kerahasiaan bank. Oke ya, ini jadi subpokok bahasan yang ke-6 sudah ya. Minggu depan kita udah mulai masuk ke subpokok bahasan yang ke-7. Ini Ibu ngomong ini tidur atau ngapain nih? Saya Dengar tau Bu. Dengar. Dengar, Bu. Dengar Bu. Wajah-wajahmu nggak dilihatin, aku kelihatan aku. Menyimak ini Bu. Kita menyimak Bu. Oh ya, terima kasih. Raya puasanya lancar?
Puasanya lancar, Mbak. Gimana, Bu? Puasanya lancar. Alhamdulillah, Bu. Enggak puasa. Kok suaranya kecil ya? Halo, sebentar ini. Halo sayang. Oh, iya, Bu. Ini sambil saya colokin chargernya, lowbat. Halo sayangku, cintaku. Ibu. Halo, Bu. Ini berarti yang hadir ini siapa dulu? Tak absen dulu deh. Saya nggak, wah ini tulisannya cuma singkatan aja kok. Rayadi Rahma, Bu. Nah, Bu itu di grupnya kan udah ada toh, Bu. di waktu saya absen kalian tunjukin muka ya. Ini saya bener, saya nggak hafal loh. Bentar, Bu, bentar. Bentar, Bu. Pengen loh ini, masa inisial semua JD. Anissa Nur Hayati ada tidak? Anissa Nur Hayati. Ini Ayun ya, kerudung kuning nih. Ya. Kalau Ayun aku apa? Nomor absen 19. Terus apa ini? Ibu, Nadia udah nggak pakai kerudung. Absen 4. Adinda, Bu. Terus Adinda. Enggar Justanto. Enggar Justanto mana ini Enggar Justanto? Ini namanya siapa itu? Siapa namanya Pak? Aku lupa aku. Sebentar. Yahro. Ya. Ya, Bu. Ya, Yahro. Yang kerudung merah Yahro kan, Mbak? Iya. Yahro. Nomor absen 9. Terus Apa Om? Dia tetap cicipi. Ya Allah, udah enggak keren banget Pak. Biarin aja. Tiana, halo. Terus Jadi Aisyah sementara. Bagas Dewanto. Makanya curiga saya. Oh, semuanya nggak kelihatan wajah ini. Muhammad Miftahur. Halo. Sayangku. Ya Ibu. Nadia Irsalina ada nggak tadi? Hadir. Aduh, udah nggak pakai kerudung. Nadia Irsalina nomor absen 8. Terus Yahro Nisa Amalia. Vera Unesa Yani nggak ada. Tusan ini nggak hadir, Jaka nggak hadir. Ikhlas. Yang pakai koko putih tadi siapa ya namanya? Bu. Fasul Amal.
Ya, oke nanti di kolom Oke aja lah besok lah. pertemuan minggu ini Ibu ya. Selamat Hormat, menunaikan ibadah puasa. ganti. Semoga puasanya lancar. Ada ganti. Diterima Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Selamat malam, selamat lanjutkan aktivitas apa aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.